Assalamualaikum Bu Erna, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Sri Mariati, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sri Mariati sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Katanya Bu Erna hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Kusmiati, nggih? Betul, iya. Betul, nggih. Namun sebelum nanti Bu Erna melakukan proses coaching dengan Bu Kusmiati, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai langkah awal. Apakah Bu Erna bersedia? Bersedia Bu? Oke, terima kasih. Jadi nanti sebelum Bu Erna dan juga Bu Kusmiati melakukan proses coaching, nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Erna dan juga Bu Kusmiati lakukan. Apakah proses yang nanti dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana nanti Bu Erna memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Kusmiati sebagai coach, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya itu adalah proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan yang pertama ya Bu Erna, yang akan saya tanyakan kepada Bu Erna adalah kompetensi apa yang akan dicapai oleh Bu Erna dalam proses coaching nanti. Kompetensi yang ingin saya capai ya tentunya dengan kemampuan saya untuk hadir secara penuh dalam proses coaching itu, tanpa menghiraukan beberapa gangguan-gangguan yang dari luar, sehingga saya bisa hadir sepenuhnya untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan tentunya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga nanti daya berpikir coach itu nanti akan terbuka, sehingga dia bisa mengeksplorasi berbagai permasalahannya sehingga bisa menemukan solusinya. Kemudian juga yang ingin saya lakukan adalah mampu melakukan refleksi terhadap proses coaching itu, sehingga nanti dapat memberikan manfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk coach. Seperti itu. Oke, dari kompetensi tersebut ya, adakah kompetensi spesifik yang ingin dicapai oleh Bu Erna? Kompetensi spesifik yang ingin saya capai tentunya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena itu adalah kunci dari proses coaching ya Bu. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, maka saya akan mampu membuka pemikiran dari coach saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu Erna, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Erna dalam proses coaching kali ini? Indikatornya nanti saya ingin agar coach saya nanti mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemikiran dia sendiri. Saya hanya memancing-mancing dengan pertanyaan-pertanyaan, namun solusi itu benar-benar muncul dari si coach. Jadi dia tidak merasa terekspektasi dengan pemikiran saya, tapi memang benar-benar sesuai dengan harapan dan pemikiran itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Oke Bu Erna, saya rasa cukup ya untuk tahap awal dalam proses coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Erna. Semoga nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Amin. Begitu ya Bu Erna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ena. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik, sehat, aman juga. Oh gitu. Tadi saya dengar dari teman-teman, Bu kesini katanya akan ada yang dibicarakan, seperti itu betul? Ya Bu, betul. Ya, kira-kira Bu ada yang mau disampaikan kepada saya? Ya Bu, kebetulan ada beberapa permasalahan yang saya butuh teman, butuh ada solusi untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran saya di kelas. Terutama kalau di jenjang TK itu memang permasalahan itu setiap hari bermacam-macam Ibu. Dari mulai anak menangis ditinggal ibunya, dari mulai tidak mau duduk bersama teman-temannya, berkelahi, rebutan, dan segala macam itu kan menjadi makanan saya setiap hari. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang sangat
setiap hari terjadi dan itu butuh solusi yang memang segera diatasi, karena itu akan melebar kemana-mana dan akan berdampak kepada seluruh siswa. Yang menjadi permasalahan itu adalah ada 1-2 anak yang sering tantrum, mengamuk dan membuang, melempar semua alat permainan, media yang ada di dalam kelas itu, apapun yang dia pegang, ketika dia merasa tidak nyaman dengan temannya itu dilempar. Saya takutnya ketika melempar itu akan mengenai salah satu anak didik saya yang lain, itu akan menimbulkan masalah baru di dalam kelas saya tersebut. Demikian, itu jadi menjadi masalah saya setiap hari. Bagaimana saya akan mengatasi anak tersebut, karena memang sungguh mengganggu, Bu. Jadi ketika dia tantrum, ketika dia ngamuk itu semua sepatu yang ada di rak itu semua dilempar. Kalau belum habis dia nggak mau berhenti. Berarti ada barang-barang di sekitarnya langsung selalu dilempar. Iya. Ya. Dari permasalahan yang tadi Bu Kusmiati sampaikan kepada saya, kalau boleh saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan si anak itu terkait dengan masalah psikologisnya ya Bu ya, psikologisnya, sosial emosionalnya yang dia belum mampu mengontrol emosinya, kemudian seperti itu, sama dia itu tidak memikirkan entah itu barang milik dirinya sendiri atau milik orang lain, yang penting lempar seperti itu. Oke. Kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan apa yang ingin dipercakapan? Dari di sini sebelum saya mengajukan pertanyaan ini memang saya cari sebabnya kenapa anak sering terjadi seperti itu. Yang pertama adalah saya melakukan pendekatan personal kepada anak. Jadi ketika anak dalam keadaan yang sudah stabil, itu saya dekati, saya tanya kenapa harus marah-marah, kenapa sepatunya harus dilempar-lempar, kan sepatunya nggak salah. Kenapa baloknya harus dilempar ke temannya, itu kalau nanti kena teman kan akan sakit. Dari itu, terus yang kedua saya juga memanggil orang tuanya. Setelah saya sharing, ternyata anak tersebut di rumah memang dia tidak pernah main keluar. Jadi dia setelah pulang sekolah dia bermain di dalam rumah dengan berbagai macam mainan milik dia sendiri. Jadi kesimpulannya saya menggarisbawahi bahwa anak tersebut egonya terlalu besar, karena di rumah apa yang di situ adalah punya saya. Kalau di sekolah kan milik bersama, anak harus paham dengan konsepnya bahwa di sekolah itu mainan juga untuk bermain bersama, bukan ketika ada anak yang mau bermain dia nggak boleh, terus marah, terus lempar. Biasanya kemarahannya itu dipicu dari hal-hal kecil seperti itu. Kira-kira berarti kan Bu Kus ingin melakukan sebuah proses di mana anak itu nanti bisa mengalami perubahan, tidak mementingkan egonya sendiri seperti yang dikatakan oleh Bu Kus, karena tadi semua keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tua, kemudian apa-apa itu dianggapnya milik sendiri, jadi terbawa sampai ke sekolah. Perubahan seperti apa sih yang ingin Bu Kus dapatkan dari anak tersebut? Saya berharap anak tersebut bisa memahami bahwa kalau di sekolah itu tidak sama dengan di rumah. Kalau di rumah semua milik sendiri oke lah, tapi kalau di sekolah kan semua permainan, semua alat apa yang ada di situ kan milik semua, milik teman-teman juga. Dan anak juga harus paham bahwa kita harus selalu punya empati dengan teman-teman yang lain, bermain bersama, punya rasa kasih sayang, dan dia harus tahu bahwa menyakiti teman itu bukan hal yang baik. Kira-kira untuk menumbuhkan rasa empati dari anak tersebut, apa yang ingin Bu Kus lakukan? Saya ingin membuat sebuah perencanaan pembelajaran di dalam kelas itu yang pasti yang akan membuat dia nyaman dulu. Ketika dia sudah merasa nyaman, dia akan paham dengan konsep yang saya tanamkan setiap hari, yaitu bermain bersama-sama dan menyayangi teman, dan dia tidak boleh egois kalau di sekolah. Dan itu pun saya harus konfirmasi dengan orang tua juga. Selain saya tekankan di sekolah, di rumah juga harus dilatih, dididik dengan pembiasaan di rumah bahwa kita harus selalu berbagi. Oke, jadi Bu Kus akan membuat sebuah rencana pembelajaran di mana nanti akan menumbuhkan rasa nyaman bagi si anak itu, kemudian juga dia bisa berkolaborasi dengan teman yang lain seperti itu, dan juga
membangun kerjasama dengan orang tua agar tidak hanya dari pihak sekolah saja, namun juga dari pihak sekolah. Oke, bagus, sepertinya rencananya Bukus menarik sekali ini untuk diterapkan. Kira-kira ya Bukus, sekarang ini anak ini berada pada level berapa sih kira-kira kondisi si anak ini kalau kita buat tentang 1 sampai dengan 10, anak ini sekarang ini berada di posisi berapa, kemudian nanti kalau berhasil dilakukan anak itu akan berada di posisi berapa? Oh, yang sudah saya lakukan kan anak tersebut sekarang ada di TK besar ya, ikut dengan kelas saya itu udah masuk TK besar. Kalau dulu setahun selama dia ada di TK kecil itu hampir setiap hari melempar sepatu yang ada di rak itu, kalau belum habis dia nggak mau berhenti. Dengan pendekatan tersebut, dengan saya menciptakan suasana yang nyaman bagi anak, saya mengikuti minat dia sukanya belajar apa, itu saya sediakan media dan apa yang dia inginkan, itu alhamdulillah sampai hari ini anak tersebut sudah nggak pernah lempar sepatu. Kalau ngamuk lempar balok itu masih 1-2 kali terjadi Bu. Jadi kira-kira sudah sampai pada level 7 lah. 7. Level 7 itu seperti apa Bukus? Bisa Bukus ceritakan level 7 itu kondisi si anak itu seperti apa? Level 7 itu dari perubahan yang pertama adalah tadi sudah nggak pernah tantrum ngamuk. Terus frekuensi marahnya itu sekarang udah jarang Bu. Kalau dulu kan setiap hari, ketika dia disalahi kancane atau merasa mainannya kok diambil temen itu dia langsung ngamuk. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi saya berikan trik juga, saya menyediakan berbagai macam alat permainan itu lebih dari biasanya. Kalau biasanya saya sediakan 3, itu saya berikan 5 macam atau 6 macam, yang di situ dia juga memicu dia untuk tidak bermain sendiri. Jadi ketika bermain balok dia juga bersama-sama dengan teman-temannya. Misalnya mau bikin bangunan, kita bikin mall, itu kan ada yang masang baloknya, ada yang bikin pintunya, ada yang bikin eskalatornya, itu dengan berbagai media lospat yang ada di kelas. Gitu. Jadi dia sudah mulai bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Bukus tadi, frekuensi marahnya yang tadinya sering menjadi semakin berkurang, kemudian dia juga sudah mulai mampu untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dengan cara tadi Bukus mampu menyediakan alat-alat permainan yang lebih daripada biasanya. Oke, dalam melaksanakan ini, rencana ini, kan tidak, kadang kita itu dalam kondisi emosi yang tidak stabil ya, kan kita butuh partner yang mampu mendukung kita, mensupport kita dalam melaksanakan rencana ini. Kira-kira dukungan dari siapa yang Bukus harapkan? Yang jelas dukungan yang paling saya butuhkan adalah dukungan dari orang tua, dari orang tua wali murid yang berhubungan langsung sehari-harinya. Kalau dengan saya kan mungkin hanya 5 jam di sekolah, tapi selebihnya kan di rumah, khususnya dengan seorang ibu. Dengan pendekatan dan kasih sayang seorang ibu, orang tua tersebut bisa membantu saya dalam menumbuhkan rasa empati anak, untuk bisa menanamkan pada mereka karakter yang baik, karena memang karakter anak itu di TK memang yang pokok yang wajib ditanamkan adalah karakter mereka yang berempati dengan teman, supaya pembelajaran juga bisa kondusif. Kalau dia tiap hari marah, tiap hari dia buang-buang mainan, kan pembelajaran di sekolah itu tidak bisa maksimal. Karena juga ada beberapa teman yang takut ketika dia masuk kelas, dia takut dilempar apa-apa, jadi beberapa itu jadi rewel, nggak mau masuk sekolah seperti itu. Oke, ya. Ini yang tadi disampaikan oleh Bukus, supportnya tentu dari orang tua, khususnya ibu, dalam penanaman karakter. Karena kalau di sekolah itu waktunya terbatas, kemudian kalau di rumah waktunya lebih banyak, dan yang menjadi fokus utama pembelajaran di TK itu adalah penanaman karakter. Seperti itu Bukus. Iya. Tadi sudah disampaikan mulai dari awal Bukus tujuannya ingin memperbaiki karakter si anak tadi yang tidak marah-marah, kemudian Bukus sudah mengemukakan rencananya, kemudian juga sudah menetapkan level perubahan anaknya tersebut, supportnya juga sudah ditentukan. Kira-kira sekarang perasaan Bukus? Saya sudah sedikit lega saya mendapatkan solusi yang mengatasi masalah yang sangat urgent sekali, yang saya anggap terlalu urgent di sekolah, karena saya juga harus bertanggung jawab dari sekian banyak anak yang harus saya jaga kenyamanannya. Dengan bisa merubah karakter anak tersebut menjadi lebih baik, saya lebih bangga lah, bangga dengan apa yang saya lakukan dan dukungan orang tua juga. Oke, terima kasih Bukus, karena ini tadi sudah menyampaikan banyak hal ya,
Dan Bukos juga sudah merasa senang, sudah merasa lega dengan solusi yang sebenarnya Bukos sendiri yang mampu mencapai solusi tersebut. Saya hanya mampu memfasilitasi untuk memancing-mancing Bukos saja, tapi ternyata Bukos rencananya luar biasa menurut saya. Saya tunggu kabar baiknya Bukos. Semoga nanti ke depan kita bertemu lagi, Bukos sudah mampu menceritakan bahwa anak tersebut sudah berubah karakternya, seperti itu. Dan karena keterbatasan waktu, Bukos terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan saya tunggu lagi kabar baiknya. Sekian ya Bukos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Erna. Iya. Sudah ada. Halo Bu Erna, kita ketemu lagi Bu Erna. Iya, Bu Sri Mariati. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sri Mariati. Oke, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Kusmiati, nggih. Iya, alhamdulillah tadi sudah bersama-sama. Sudah berjalan lancar. Alhamdulillah Bu, lancar, tadi tidak ada kendala. Oke, namun sebelum penutupan Bu Erna, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nggih. Iya. Sebagai pasca observasi. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan, apa saja tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Erna saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang telah dilakukan oleh Bu Erna? Tadi yang sudah saya lakukan, saya mampu melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta sesuai dengan alur-alurnya tersebut, dan juga tadi kan yang ingin saya kembangkan tadi karena mampu menggali, membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Alhamdulillah tadi saya sudah mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengeksplorasi pemikiran dari coach saya untuk menyampaikan apa-apa yang ingin dia sampaikan kepada saya berdasarkan alur pemikirannya. Oke. Menurut saya tadi ketika saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erna dan juga Bu Kusmiati, proses yang dilakukan itu sudah baik, sudah sesuai dengan alur tirta, dan percakapannya pun sudah terjadi percakapan yang dua arah. Jadi antara Bu Erna dan juga Bu Kusmiati itu sudah terjadi hubungan kemitraan. Dari coach sendiri sudah mampu menceritakan, mampu meluapkan apa yang menjadi permasalahannya kepada Bu Erna, sehingga dari beberapa pertanyaan yang tadi diajukan oleh Bu Erna, coach sudah mampu menggali potensinya, kemudian nanti bisa mengembangkan kompetensinya begitu. Coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching Bu Erna. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Erna, sebelum kita tutup, mungkin masih ada kompetensi lain lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna? Ya, kompetensi yang ingin saya hadirkan itu lebih kepada present Bu. Karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Bosnya itu kan terkait dengan permasalahan sosial emosional anak ya. Saya itu pengen seolah-olah itu saya jadi Bu Kusmiati, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Kusmiati, sehingga saya seolah-olah itu berada dalam kondisi yang dihadapi oleh Bu Kusmiati, sehingga dalam saya memancing pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar seolah-olah saya itu ada di situ, hadir secara penuh, tidak hanya untuk pelaksanaan proses coaching, tapi saya mampu menyelami permasalahan yang dirasakan oleh Bu Kusmiati. Mungkin selama ini saya cuma mampu untuk hadir penuh dalam coachingnya, tapi kurang mampu merasakan ketika permasalahan itu benar-benar terjadi. Kira-kira kalau itu dialami oleh saya akan seperti apa? Seperti itu. Oke. Semoga kedepannya Bu Erna dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Erna di kemudian hari semoga tercapai nggih Bu Erna. Saya rasa cukup saja nggih Bu Erna. Terima kasih Bu Sri Mariati. Nggih, demikian observasi kita hari ini. Saya akhiri nggih Bu Erna. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi Bu Erna dan juga bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.